Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini sebagai rangkaian tahadus binikmah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah menjadikan langit tanpa tiang, bumi tanpa debu. Semua makhluk bertasbih, tunduk kepada aturan-aturannya. Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihinna walakin yafqahuna tasbihahu. Bukankah bertasbih segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Akan tetapi kalian tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara tasbih mereka. Salawat bertaburkan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain, tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang Jumat ini ruku dan sujud di masjid yang mulia ini, kiranya bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita. Harapan kita mudah-mudahan Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa di atas mimbar yang mulia ini, saya khotib berpesan kepada diri pribadi dan jamaah, marilah sama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita, kadar frekuensi ketakwaan kita kepada Allah. Taqwa dalam arti intisyarul awamirillah wa ijtanibun nawahi. Kita laksanakan segenap perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan hati dan batin kita, dan kita berupaya sekuat tenaga kita akan tinggalkan apa-apa yang Allah larang dengan penuh kesadaran, keyakinan, keikhlasan. Kita sangat yakin hanya takwa yang bersemayam di dalam dada kita masing-masing yang mampu berdaya ketika satu saat kita menghadap Allah Rabbul Jalinan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal kalian kata Allah, tapi sebaik-baik bekal hanyalah ketakwaan kepadanya semata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad. Satu saat malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah. Malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah, hakikatnya pesan itu buat kita semua hari ini. Ya Muhammad, kata Jibril, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi siapapun kalian pasti akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan hidup sesuka hatimu di dunia ini, tapi siapapun kalian pasti kalian akan menghadap Allah. Mengapa Jibril pesan kematian kepada Rasulullah? Karena kematian sesuatu yang pasti akan kita alami sebagai manusia. Kematian bukan akhir dari perjalanan hidup kita, saudara, tapi sesungguhnya dia adalah awal kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak pernah bosan menyampaikan di mimbar ini. Hari ini kita begitu pandai bicara, tapi bukankah satu saat mulut yang pandai bicara ini terkunci mati di hadapan Allah?
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat kita manusia, pada satu hari di mana mulut kita akan dikunci rapat oleh Allah. Mulut kita akan dikunci rapat oleh Allah. Tangan yang hari ini diam 1000 bahasa, dia akan bicara lantang di hadapan Allah. Membuka lembar demi lembar sketsa kehidupan yang pernah kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Kaki kemanapun kita melangkah, pasti ia akan ikut. Dia akan jadi saksi kunci terhadap perbuatan yang pernah kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini. Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Kita sangat yakin banyak dosa, banyak hilaf, banyak salah, bahkan kita zalim terhadap diri kita, bahkan terhadap orang lain. Tapi kita punya satu keyakinan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita kerjakan. Hari ini menangis kita, sadar kita bahwa dosa kita membukit, menggulung. Saat itu Allah tersenyum melihat tangisan dosa kita. Banyak saudara kita yang merangkak menuju Allah karena dia sudah tidak berdaya, tapi dia ingin ruku dan sujud kepada Allah. Saat itu saudaraku, Allah berlari mengejar kita, karena kita akan kembali kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kalian kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun atas dosa yang pernah kita kerjakan. Kematian akan menghancurkan seluruh asa kita di dunia ini. Dia tidak menunggu kita sukses, menunggu anak-anak kita menjadi orang yang kita impikan. Kalau dia sudah datang, kita akan tinggalkan semuanya. Tinggal kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup sesukamu, tapi siapapun kalian, pasti kalian akan mati menghadap Allah. Kalau dia sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu menunda ketika kematian itu akan datang. Manfaatkan waktu kita walaupun 5 menit untuk kebaikan. Karena boleh jadi yang 5 menit itu sangat berharga, merubah kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu, saudara. Yang kedua, kata Jibril kepada Rasulullah, nasihat buat kita hari ini. Wahbib ma syi'ta, wahbib man syi'ta fa innaka mufarad. Silahkan kau cintai apa saja di dunia ini, pasti kalian akan berpisah juga. Silahkan kita cintai apa saja di dunia ini, tetapi pasti kita akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Apapun dia lakukan demi kebaikan, kebahagiaan anaknya. Kita sebagai ayah, kita berupaya sekuat tenaga kita agar anak kita bahagia. Tapi pasti kita akan berpisah dengan anak-anak yang kita cintai. Kita pun demikian, cinta kepada ayah, bunda kita, saudara kita. Tapi kita yakin kita pasti akan berpisah. Harta yang hari ini masih kita tumpuk, tinggal tunggu saja kita yang akan meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan kita terlebih dahulu. Pesan Allah dalam konteks ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Orang yang beriman hanya dahsyat cintanya kepada Allah. Cintai Allah dan Rasulnya lebih di atas segala-galanya. Karena apapun di dunia ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harus kita manfaatkan untuk kebaikan, guna mengandung nilai-nilai keberkahan buat kita semua. Yang ketiga, kata Jibril kepada Rasulullah, kepada kita hari ini, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kalian berbuat apa saja, pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Yang datang kepadaku, kata Allah, membawa satu kebaikan, bukankah Allah balas 10 kali lipat? Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi ketika kita membawa satu kejahatan, kata Allah, tidak pernah kami balas kecuali sesuai dengan kejahatan yang kita kerjakan. Lewat ayat ini Allah begitu sayang dan cinta kepada kita. Allah inginkan kita kembali ke surganya. Mengapa? Karena kebaikan digandakan pahalanya oleh Allah, sementara kejahatan yang kita kerjakan tidak dibalas kecuali sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan itu. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, engkau lihat orang-orang yang beriman itu, dia tersungkur sujud, dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum li anfusikum. Kita punya satu keyakinan, saudaraku, ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan pula. Wa in asatum falaha. Tapi ketika kita melakukan kejahatan, pasti akan ada balasannya juga. Kita berupaya sekuat tenaga kita. Kita akan kerjakan apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas. Bukan karena manusia, bukan karena makhluk yang lain, tapi kita berupaya, kita berazam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata harus kita bingkai kebaikan kita dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling baik, tapi tentang siapa yang mau terus berbuat kebaikan selama hidupnya. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang segera mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, keluarga kita, istiqomahkan kita dalam kebaikan. Kita bisa memanfaatkan sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita, entah berapa lama lagi, untuk mencari kebaikan yang sebanyak-banyaknya, menggapai ridho Allah, guna menjadi bekal buat kita satu saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dambaan kita semua sebagai muslim mukmin tidak lain, siapapun kita pasti akan menghadap Allah. Di mana, kapan, tidak pernah penting buat kita menghadap Allah itu. Tapi yang penting bagaimana ketika kita menghadap Allah nanti. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, kita tetap bergaul dengan sahabat-sahabat kita yang terbaik, harapan kita satu saat kita wafat, mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.